Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita kembali belajar bersama untuk pertemuan sifat koligatif elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB, yaitu sifat koligatif elektrolit. Baiklah, kita langsung masuk ke rumus, yaitu delta TB sama dengan molalitas dikali KB dikali I, atau delta TB sama dengan M dikali KB dikali 1 tambah kali N kurang 1 kali alfa, di mana I sebelumnya kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, harga I sama dengan ini. Nah, atau kita jabarkan lagi, yaitu delta TB penjabaran dari M gram per mr 1000 atau kali 1000 per P kali KB dikali harga I. Harga I yaitu 1 tambah kali N kurang 1 kali alfa. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari dari penurunan titik beku larutan. Nah, pengertiannya mari kita lihat di samping ini. Keterangan dari P ini, ya, massa pelarut satuannya gram, kemudian gram, ya, dari rumus di sana adalah massa zat terlarut satuannya gram, kemudian mr yang disingkat dari massa molekul relatif zat terlarut satuannya gram per mol, kemudian KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal satuannya derajat Celcius per molal. Kemudian I sama dengan faktor Van Hoff. Kemudian delta TB sama dengan kenaikan titik didih. Satu lagi ini ketinggalan, yaitu alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Kita bacakan dulu soalnya. Ke dalam 250 gram air dilarutkan 3 gram asam asetat atau CH3COOH. Jika larutan mendidih pada suhu 100,1664 derajat Celcius, tentukan derajat pengionan atau alfa larutan tersebut, di mana mr CH3COH sama dengan 60 dan KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dulu diketahui, yaitu massa air dari sini tadi 250 gram. Kemudian massa CH3COH sama dengan 3 gram. Kemudian massa molekul relatif CH3COH sama dengan 60 gram per mol. Kemudian KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Ditanya derajat pengionan atau alfa sama dengan berapa. Nah, dari sini kita pertama membuat dulu reaksi ionisasi dari asam asetat. Kita ketahui asam asetat ini adalah elektrolit lemah. Kita buat dulu reaksinya. Jawab. CH3COOH menjadi
CH3COO negatif. Ini aqua, kita perbaiki. Aqua ditambah H positif atau aqua. Untuk apa kita membuat reaksi ionisasinya? Untuk mencari harga N. Jadi harga N di sini koefisien daripada ionisasinya atau koefisien dari ion negatif dan ion positif. Di sini 1 ditambah 1. Jadinya N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian setelah itu karena tadi ini belum dituliskan. Ini ya, kita buat di atas aja, yaitu delta TB larutan sama dengan 100,1664 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui TB larutannya. Nah, kita pertama mencari dulu atau menghitung dulu delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut atau air. Nah, TB larutannya 100,1664 dikurang 100, kita buat di sini derajat Celcius sama dengan 0,1664 derajat Celcius. Nah, setelah dapat delta TB, baru kita menuliskan rumusnya, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Ya, karena tadi kita sudah pelajari bahwa CH3COH adalah elektrolit, ya, termasuk elektrolit lemah. Nah, kemudian kita turunkan, kita masukkan angkanya di sini, yaitu 0,1664 derajat Celcius sama dengan. Nah, kemudian ini kita jabarkan menjadi gram terlarut, yaitu massa dari CH3COH tadi dibagi mR-nya, ya, dikali 1000 dibagi P dikali KB dikali I. I ini kita langsung jabarkan menjadi 1 tambah N dikurang 1, kita kurungin, kemudian dikali dengan alfa. Nah, baru kita masukkan massanya. Kita tetap menuliskan sampai ke bawah. Sama dengan massanya tadi sama dengan 3 gram. 3 gram dibagi, ya, mR dari asam asetat sama dengan 60 gram per mol 1000. Pelarutnya tadi 250. Nah, kemudian KB-nya tadi sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian ini kita masukkan harganya 1 ditambah N-nya tadi dapat 2 dikurang 1 dikali alfa. Harga alfa yang akan kita cari. Kemudian ini kita bagi, ya, ini dapatnya 4, kemudian ini dapatnya 0,05, jadi 0,1664 sama dengan, ya, hasilnya ini 0,05
dikali dengan 4. Pembagian ini kemudian dikali dengan 0,52. Ya, kita hilangkan satuannya supaya tidak terlalu bingung. Kemudian masukkan harganya. Harga I ini 2 kurang 1, 1. Berarti di sini 1, yang ini ditambah, ini sama aja dengan alfa. Karena 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kali alfa, berarti tetap alfa. Nah, kemudian ini kita kalikan, ya, kita kalikan ini semua, ya. 0,1664 sama dengan hasil perkaliannya ini sama dengan 0,104. Ya, baru dikalikan, atau kita ganti dengan kurung saja. 1 ditambah alfa. Nah, kemudian ini kita kalikan dulu ke sini, ya. 0,1664 sama dengan 0, ini dikali 1 berarti tetap 104. Kemudian dikalikan dengan alfa berarti 0,104 alfa. Nah, untuk ini kita pindahkan ke kanan, jadi dikurangi 0,1664 dikurang 0,104 sama dengan 0,104 alfa. Hasil pengurangan angka ini yaitu sama dengan 0,0624 sama dengan 0,104 alfa. Nah, kemudian alfa berarti sama dengan 0,0624 dibagi 0,104, yaitu sama dengan 0,6. Nah, jadi harga alfa sama dengan 0,6. Demikian contoh dari kenaikan titik didih sifat koligatif elektrolit. Nah, untuk selanjutnya akan kita buat soal untuk latihan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita atau ibu akan berikan latihan soal nanti yang akan kalian kerjakan, ya, dan dikirim melalui email ibu, ya. Soalnya kita bacakan sebanyak 25 gram basa lemah atau LOH dilarutkan dalam 500 ml air. Ternyata penambahan basa tersebut menyebabkan kenaikan titik didih larutan sebesar 0,38 derajat Celcius. Jika diketahui KB air sebesar 0,52 derajat Celcius per molar dan massa molekul relatif LOH sama dengan 125 gram per mol. Tentukanlah derajat disosiasi atau alfa LOH yang terurai, di mana massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, ini soal yang akan langsung dilatih pada hari ini, dan soal berikutnya akan ibu berikan dengan informasi mungkin melalui sosial media yang lain. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dapat melanjutkan
latihan soal di rumah. Terima kasih, selamat siang.